Saya ngomong sama tulang di belakang tembok itu, saya nggak nyangka bahwa Ray sakit. Vokalnya, khas suaranya sama sekali tidak berubah. Contoh lah kalau ditelepon, Ray itu nggak akan sakit menurut saya, tapi begitu dia Ray memang benar sakit. Jadi Ray buat teman tulang sakit seperti kamu. Yang pertama, Marcus Reger dulu dia tuh dirjen tenaga kerja. Ini jenderal ini sakit ginjal, tidak berfungsi. Adiknya dia teman saya Garuda. Akhirnya mereka transportasi ginjal di Belanda. Sukses. Karena kalau ginjal itu terdiri dari satu gen yang sama, itu penolakan dari tubuh akan minim sekali. Yang dari DNA yang sama, apa itu? Dari keturunan satu ayah yang sama, itu penolakannya akan minim sekali. Yang paling berbahaya dari penyakit ginjal ini kalau kita transplantasi adalah penolakan tubuh dari donor penerima ginjal. Sukses di sana. Dan yang kedua di sini, Kepala Dinas Perhubungan saya di Banjarmasin. Dia transplantasi ginjal dari istrinya, yang bukan satu sama dengan Ray yang sekarang ini. Itu dilakukan di Singapura. Pada saat dia transplantasi ginjal, tulang datang dari Banjarmasin ke Singapura besok. Karena beliau ini adalah catering saya, istrinya di pesawat untuk catering saya, dan beliau ini selalu membackup saya dari sisi perhubungan kalau di Banjarmasin. Saya banyak buntang budi saya datang. Yang terjadi adalah penolakan yang sangat besar dari tubuh si penerima donor. Penolakan ini akan dinetralisir oleh teknologi baru sekarang melalui obat-obatan. Ini sudah terjadi 15 tahun lalu, bahkan lebih. Dan dia hidup 10 tahun. Akan tetapi, nggak tahu sekarang, satu hari dia makan obat 1 juta rupiah. Sampai akhir hayatnya dia harus minum itu, karena untuk mencegah penolakan dari Ray terhadap donor yang dimasukkan. Dia 15 tahun hidup setelah itu, habis meninggal dia 79. Artinya bahwa dari sisi medis 15 tahun lalu dengan sekarang kemajuannya luar biasa. Nggak tahu tulang kayak apa sekarang. Nah, jadi dengan rencana Ray, sebenarnya saya nggak tahu si Ray ini mau transportasi. Saya nggak tahu macam itu. Cuman saya ada dengar segelintiran itu ini bilang si Ray sekarang udah dipasang alat untuk transfusi cuci darah, cuma itu doang. Terus saya berpikir kenapa dari DSA pesta ya HCP itu kenapa terjadi begitu? Saya cari searching, ternyata di Indonesia peraturannya jika ingin seorang yang sakit ginjal mau ditransplantasi harus melalui proses hemodialisis. Jadi dari dia cuci pakai cairan harus cuci darah normal seperti orang yang di rumah sakit. Betul ya, Pak? Nah, jadi maksud tulang di situ apa? Ada yang dikatakan dalam kitab dikatakan begini, karena Yesus adalah juru selamat dan pengharapanku, maka segala sesuatunya akan saya dapatkan dan dipenuhi tepat pada waktunya. Jadi soal akan guru bercerita, serem dengarnya betul. Baru serem, baru sampai dengar. Kira-kira dia sakit-sakit biasa aja. Ini kan bintangnya sama sama saya. Kalau ketemu berantem mulu. Kalau kami berdua nih. Jadi saya kira dulu dia sakit tuh bohongan gitu. Ternyata sakitnya dia kanker darah berat. Gila. Baru dengar tadi itu. Baru percaya saya. Akang ini tidak terlepas dari hati yang gembira. Kami pergi kemana-mana, minat kami, kita masih air liur yang tidur belum dicuci, dia udah nyanyi dari meja. Nyanyi puji-pujian baca Alkitab. Jadi kita nggak tahu, kita tahu. Dan itu dilakukannya terus. Nah, kalau umpamanya melihat dari sakitnya akan ini, ya,
Gak usah lewat ya. Itu yang barusan diceritakan itu, yang tadi itu adalah Marga Ambarita. Orang pajak, tahu dia, super kaya itu. Artinya kalau bisa dia beli nyawa mungkin 100 miliar bisa dibayar 150 miliar. Umpamanya untuk dia sembuh. Tapi disitulah kekuasaan Tuhan ditunjukkan. Andaikan ada obat ditemukan di dunia ini tidak membuat manusia mati, maka timbullah arogansi manusia dan tidak akan percaya pada Tuhan. Dokter apapun, obat apapun pasti mati pada saatnya. Tapi ada baiknya kita ya untuk berupaya agar kita tidak mati dan bagaimana seharusnya tidak mati. Nah jadi akang ini bayangkan, meninggal hari ini suaminya, Marga Ambarita, yang sakitnya kanker seperti akang ini istrinya, 3 minggu kemudian meninggal lagi. Tinggal anaknya satu perempuan, hartanya triliun. Nggak tahu tuh mau gimana itu, sampai emasnya dia aja yang namanya diperantas buat tanah apa sama macam-macamnya, nggak tahu kali itu. Akang ini yang paling tahu nih. Bayangkan, money is not everything, but we need money in this life. Ya, artinya ada yang bertanya, ya, usung ya pakai satu hal. Jadi kayak gitu deh. Jadi jangan takut, jangan takut. 15 tahun hidup itu persis seperti kejadian ini. Singapura dengan Indonesia ini gak jauh-jauh beda, bos. Pada saat abang saya ini, saya lihat dia kakinya bengkak, dikirim, dia gak ikut arisan, dikirim bengkak. Terus saya tanya dia, kapan kamu memeriksa ginjal terakhir? Dia bilang 1-2 bulan yang lalu. Berapa ginjalmu? 41. Manusia, logika saya langsung saya bilang itu adalah gejala kamu sudah ginjal udah turun, cuci darah. Itu logika saya. Saya telepon abang, saya bilang gak bisa, kamu saya bawa ke Kuala Lumpur, ke Penang, berobat ke Penang. Tahu yang terjadi? Logika saya itu sama sekali gak ada yang benar. Dia berobat, saya juga check up, medical check up. Ginjalnya dia 61. Ginjalku di bawahnya dia. Bayangkan, akhirnya gue bilang sama dia, begitu kami sampai sana, apa aja kau sikat bang, makan bang, bebas kita. Gue pikir ginjal gue tinggal 30, cuci darah kan, saya pikir gitu. Nah, jadi artinya bahwa berobat di Penang dan di Singapura itu ada luar biasa. Yang orang katakan di Penang, makanya itu mau kesana, saya bilang jangan, tidak ada gunanya. Karena apa? Begitu saya landing sampai saya selesai berobat dari take off, nggak ada yang luar biasa. Itu hanya ngomongan dengan ngomongan. Akhirnya terjadi seperti yang ini, yang ini. Nah, yang gitu-gitu ya sekarang kan top di dunia nih kan. Ya, itu kan ada video kan. Ternyata apa? Satu, memang rumah sakit di sana itu adalah 98% itu uangnya itu pengunjungnya orang Indonesia. Andainya orang Indonesia tidak ada, tutup semua rumah sakit itu. Saya tanya petugas itu, kenapa nggak ada Malaysia berobat di sini? Tak mau lah. Kenapa tak mau? Mahal. Mereka cari rumah sakit murah. Nah, yang hebat apa? Kalau aku bilang, karena ini rumah sakit baru, laboratoriumnya semua baru, dan akurasinya kan beda dong apaan sama Mercedes. Kalau konsultasi itu kan di Indonesia mungkin kan alat-alat laboratoriumnya dia beli yang kelas Avanza. Di sana Mercedes hasilnya jadi beda. Dan yang kedua, dokternya agak munafik. Contohnya tulang. Hasil lab saya mengatakan bahwa you harus hepatitis B. Di Jakarta aja, katanya nggak usah di sini. Dari situ kan kita langsung merasa, oh iya dia nggak maruk, dia nggak suruhnya kita di sini biar masuk uang enggak. Nah itu aja yang beda, yang lain apa sama? Kami pelayanan kami kebanyakan orang India. Orang India mana dia ramah. Sini. Bedanya kita dituntun dari satu ke satu. Yang kedua, jam 1 kita udah clear, udah makan, tes makan selesai. Hanya itu aja. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, canggih, bagus, dokter kita juga bagus. Yang meriksa kami dengan abang ini berat badannya mungkin 130 kilo. Gimana kita mau percaya ke dokter begini? Terus ini sepatunya coklat, celananya biru. Gimana matching colornya aja nggak kena? Kayak gitu kita mau percaya? Itu secara psikologinya gitu. Jadi artinya di luar negeri itu bagus, tapi saya pikir tidak seperti apa yang dikatakan orang. Di Indonesia tetap bagus, percaya. Karena ilmunya itu sama, cuma yang kedua itu kejujuran dari dokternya saja.
Ya, kalau kita katakan sakit gigi di operasi mandel, kan repot kan? Nah, itu yang dokter yang macam-macam itu. Jadi kalau Ray saya yakin, karena itu pasti dokter dari sekali ya. Nah, dokter dari sekali nggak mungkin lah kayak begitu. Jadi Ray tetap di dalam doa berserah kepada Tuhan. Cara berserah gimana sih? Begini, kita katakan kita berserah, ya Tuhan, lindungilah saya. Tapi kita selalu oh gimana nih? Wah saya sakit, gimana nih mati? Padahal kita udah serahkan sama Tuhan. Kita sebetulnya nggak menyerahkan betul. Kita hanya anggap aja dia itu pesuruh kita, orang yang kita suruh-suruh yang macam enggak. Jadi kalau yang benar-benar beriman adalah serahkan kepada Tuhan 100% serahkan. Yang lainnya kita kerjakan. Nah jadi kayak lain juga berserah kepada Tuhan dengan doa. Ya, ada mustahil. Data mengatakan bukan di Google ribuan orang tiap hari transplantasi ginjal dan berhasil. Seluruh dunia. So, masa kamu tidak ada dalilnya? Harus percaya, ya. Nah, karena sakit itu yang bikin yang paling repot. Ada saya contoh teman saya warga Senegal. Dia sudah cuci ginjal, cuci darah 3 kali seminggu. 3 kali seminggu dengan tegar, minum kopi bos. Kalau kami ketemu di minum kopi. Kalau saya bilang, kau belum mati-mati. Kalau saya bercanda sama dia, bercanda kayak kulit. Kau belum mati aja kamu pikirin, kamu duluan mati katanya. Itu selalu. Tapi suatu saat dia telepon saya, dia bilang, "Lai, tolong datang ke sana mau ngobrol." Dia ngomong ke saya di situ, dia menangis. Ketegaran dia yang selama ini sedang hebat, dia menangis. Saya bilang sama teman-teman saya, nggak lewat dari sebulan mati ini. Oh gila kamu kosong tanggung sebulan lagi. Iya, karena saya tahu dia tegar. Sekarang dia runtuh dia. Seperti longsor. Saya bilang kalau dia sudah seperti itu dan kondisi cuci darah, nggak lama dia akan selesai. Benar 3 minggu. Artinya apa? Kamu nggak boleh ada beban berat dalam pikiranmu. Always enjoy, ya. Nggak boleh putus asa atau apa. Semangat hidup itu dari situ. Nah kepada buruh kami ya baterai nggak bersahabat. Memang ini dilema hidup ini. Kalau umpamanya perempuan ada 1000, ya di dalam kondisi seperti kalian ini, apa kalian ini? Kalian masih muda. Saya udah bau tanah. Karena yang bau tanah. Muda. Artinya dengan kondisi sering kayak gini, wanita itu kalau yang bukan karena kasih, kalau cinta masih di bawahnya. Kalau bukan karena kasih, aduh dia mikir-mikir tuh, gua ngapain lo, ngurusin lu, apa yang gua harapin dari lu. Nah jadi sama buruh kami, tanpa Anda sadari kami mengamati itu. Wah luar biasa. Karena aku sering ketemu kan, sering kita ketemu kan. Nah, lihatlah bagaimana guru kami ke rumah sakit, ke puskesmas, kemana mendaftar dulu, ambil cairan ini, macam ini dalam hati gue beruntung banget ya seringnya gitu ya. Kalau umpamanya kayak gitu tuh gitu. Nah jadi artinya tetap ya, yang sudah kami pertahankan itu, pertahankan sampai ending, bahwa enggak niscayalah segala sesuatunya akan baik pada waktunya. Ya. Tidak ada yang mustahil, Saya udah bilang teman saya itu 15 tahun hidup persis sama dan istrinya 15 tahun hidup. Dia meninggal kalau salah umur 74. Ya, jadi itu aja ya buat buruh kami si Lisbeth ya dan Rain ya. Nah, jadi si Rain ini sebetulnya ini manusia hebat. Dari antara kita mungkin banyak yang nggak tahu juga. Ini adalah guru bela diri. Saya juga tahunya belakangan. Dan setahu saya dari searching saya, dia pernah melatih juga di Senen. Betul ya? Di Senen. Senayan? Senen apa di mana kamu melatih dulu? Kamu Kaido kan? Apa? Aikido kan? Nah, udah lama ya, lama dulu. Jadi dia ini sebetulnya luar biasa. Seorang bela diri yang menjadi guru bela diri, tiba-tiba seperti itu, anggap itu hadiah dari Tuhan. Ya, bersahabat dengan penyakit, tetap keep in contact ya, caranya dan buruh kami. Jadi masalah tu itu dok tulai. Jadi tulai menolak aku itu tegar urusan itu. Itu ini adalah selalu
ketawa di tengah orang tapi dia menangis di kesendirian, di kesepiannya. Kenapa? Saya tahu persis itu ini. Bukan hal yang tidak sulit bagi dia kalau anaknya seperti ini, di dalam hidupnya dia temui seperti itu. Siapa tadi yang ngomong itu? Dari kecil aja dipelihara sama dia, sangat sayang sama anak, tiba-tiba udah kayak begini. Tapi kan kalau kita lihat itu ini biasa-biasa aja gitu. Enggak, dalam hatinya dia hancur. Khusus untuk saya. Si contoh malah yung natok tiga. Ya. Tetap rin ya. Semangat. Doa ya. Tulang yang bisa bikin apa-apa hanya doa. Mungkin saya yang paling sering ketemu dari semua orang yang ada di sini. Saya yang tahu mengenai ini, sakit sama itu orang lain ini. Kadang-kadang sebetulnya di luar itu Rin, dulu kaki tulang lihat kamu naik motor. Saya bilang, Ren, kenapa kamu naik motor? Lihat tulang aku dekat-dekat aja nih, luar biasa, kamu tangguh. Tangguh kamu, bukan gak ada mobil, bukan gak ada uang. Tapi, ya itulah. Harus yakin ya Ren, harus yakin, pasti sehat kamu kembali. Sehat, ya, gak ada mustahil. Ya, gereya, ini mah atas sana kita babang, jadi mulai kembali kita salut.